Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etisna ini dengan NIM I1B120006. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah kami pelajari, saya dan teman-teman dari 6 pertemuan. Nah, yang pertama itu tentang bahasa. Nah, bahasa ini merupakan lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nah, bahasa sendiri itu bisa menjadi identitas diri kita. Karena jika kita menggunakan bahasa Melayu, tentu lawan bicara kita akan tahu karena kita menggunakan bahasa Melayu atau logatnya gitu. Dan ketika saya berbicara dengan rekan saya gitu, saya langsung tahu, oh dia ini ternyata orang Jawa karena logatnya itu sangat medok sekali seperti itu. Lah, seperti itu ya. Nah, bahasa Indonesia ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Terus bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan bahasa nasional. Setelah itu lambang identitas. Selanjutnya itu alat pemersatu. Karena banyak sekali, Indonesia ini sangat beragam sekali sehingga dibuatlah satu bahasa Indonesia itu untuk bahasa nasional seperti itu. Tetapi banyak faktor yang menyebabkan bahasa hilang. Salah satunya itu pergeseran bahasa, kondisi di mana bahasa yang lama ditinggalkan dan dia beralih menggunakan bahasa baru. Nah, ini bisa membuat penutur akan berkurang dan bahasa tersebut yang ditinggalkan itu bisa terlupakan seperti itu. Selanjutnya itu menurut Undang-Undang 1945 pasal 32 dan 36 bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bahasa Indonesia. Dan sikap bahasa Indonesia terhadap guna bahasa Indonesia itu bisa kita amati melalui perilaku dia ketika berbahasa. Nah, jenis-jenis bahasa itu tentunya ada dua jenis, sikap positif sama negatif. Tentu hal dua ini selalu ada, karena kalau ada positif pasti ada negatifnya. Nah, kalau positif itu tentu kita menggunakan bahasa itu sesuai kaidahnya, terus tidak mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing seperti itu. Selanjutnya itu sikap negatif. Sikap negatif ini tidak bangga gitu. Nah, maksudnya itu dia itu tidak bangga dengan bahasa dia malu. Jadi dia lebih menggunakan bahasa-bahasa yang menurut dia itu keren seperti itu. Nah, selanjutnya itu materi tentang modernisasi bahasa. Nah, menurut KBBI modernisasi ini ketika kita mengikuti zaman seperti itu, modern kan, kita mengikuti zaman gitu. Nah, sedangkan bahasa itu sendiri ya lambang bunyi gitu. Nah, jadi dampak dari modernisasi bahasa ini sebenarnya ada positif dan negatifnya juga. Kalau positifnya itu tentu kita dapat berkomunikasi dengan warga negara lain karena kita telah di sekolahan kita belajar bahasa Inggris. Nah, kita melihat-lihat di media itu kita bisa melihat atau belajar bahasa Korea. Seperti saya sangat cinta sekali. Saya sangat menyukai sekali seperti itu film drama-drama Korea. Jadi saya sedikit-sedikit bisa tahu seperti Sarangheo itu aku mencintaimu, terus Kamsamida terima kasih, terus Yongseo itu artinya halo gitu. Nah, kalau dan banyak lagi gitu. Nah, kosakata yang saya tahu ketika saya menonton drama Korea seperti itu. Dan itu dampak negatifnya itu bahasa Indonesia itu terancam terpinggirkan karena menurutnya bahasa yang keren itu lebih menarik gitu. Nah, seperti itu.
Terus modernisasi bahasa Indonesia itu ada di Sumpah Pemuda sama Undang-Undang Dasar 1945. Itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, selanjutnya itu di modernisasi ini tentu ada perubahan bahasa. Contohnya itu dia ada tulisan CHOR3 GHI APH4 NIH. Nah, di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu kita membacanya sore lagi apa nih, seperti itu. Selanjutnya ada modernisasi bahasa sesuai prinsip dan konteksnya. Itu ada pasal 26. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undang. Dan dalam pasal 28 berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan penjabat negara yang lain yang disampaikan di dalam negeri. Nah, selanjutnya materi terakhir itu ada interdisipliner. Nah, ini merupakan intensif antara satu atau lebih disiplin, baik langsung berhubungan atau yang tidak langsung berhubungan, seperti itu. Nah, ternyata interdisiplin ini merupakan ada itu bidang linguistik interdisipliner. Nah, dari gabungan bahasa, kajian ilmu bahasa lainnya, seperti itu. Yang pertama itu ada fonetik. Fonetik itu proses menyelidiki produksi, penyampaian, penerimaan bunyi bahasa. Yang kedua itu ada stilistika. Nah, stilistika ini kita ketahui bahwa dia ini gaya bahasa gitu. Nah, berarti dia ini juga contohnya itu karya sastra, menyampaikan karya sastra ini mengapa penulis mengungkapkan ungkapan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada filsafat bahasa. Nah, filsafat bahasa kok bisa digabung? Ya, karena kodrat dan kedudukan bahasa sehingga dia bisa digabung. Selanjutnya ada psikolinguistik. Nah, psikolinguistik ini bagaimana sih kita menggunakan bahasa, memperoleh bahasa, bahasa diterima, dan cara kerja otak kita. Nah, seperti anak kecil ini yang baru mau belajar, pasti dia mencontoh bahasa yang digunakan oleh ibunya, sehingga kita jika di depan anak-anak itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena anak-anak itu kata orang tua zaman dulu tuh seperti kertas putih gitu. Nah, dia belum ada noda sedikit pun. Jadi kalau di depan anak-anak sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, selanjutnya ada sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik ini sosial dan linguistik digabung jadi sosiolinguistik. Nah, ini merupakan pengaruh budaya pada bahasa. Nah, selanjutnya itu ada etnolinguistik. Nah, ini bentuk linguistik dipengaruhi oleh kebudayaan, sosial, mental, dan psikologis. Selanjutnya ada filologi. Nah, filologi ini memurnikan teks dengan mengadakan kritik untuk melihat teks yang mendekati asli. Nah, kita jika melakukan penelitian menggunakan filologi, tentunya kita melihat ini ada teks nih, berarti kita harus mengkritik gitu. Nah, sehingga kita akan menghasilkan hasil yang mendekati aslinya sebuah teks tersebut. Selanjutnya itu ada semiotika. Semiotika ini kan kita ketahui bahwa semiotika ini adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu sangat banyak sekali, seperti tanda-tanda misalnya kalau bisu itu menggunakan bahasa isyarat. Terus tuh tanda-tanda di lampu merah. Terus ada bendera, itu kan merupakan tanda seperti itu. Selanjutnya ada epigrafi. Nah, ini tulisan kuno yang ditulis pada benda budaya seperti apa namanya itu, prasasti, batu, logam maupun tulang. Selanjutnya itu ada antropolinguistik, pemakaian bahasa dan peran bahasa dalam sosial budaya.
ada linguistik forensik. Nah, ini linguistik forensik ini sering digunakan oleh orang yang itu polisi gitu, nah yang dia tuh nganu kayak kasus Sambo kemarin kan ada tuh. Jadi bidang forensik ini dia itu melakukan hukum gitulah. Selanjutnya itu patologi bahasa. Patologi bahasa ini ilmu yang mempelajari kelainan dalam berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada generalistik, ilmu sama genetika. Selanjutnya itu ekologi bahasa. Nah, ekologi bahasa ini interaksi antara bahasa dengan lingkungan bahasa sebagai kode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ini nih muncul pada abad 20-an. Pendekatan interdisipliner ini dapat memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan sehingga terjalin satu sama lain. Kan tadi saya sudah menjelaskan sangat banyak sekali ya, ada psikolinguistik, sosiolinguistik. Nah, ternyata itu tuh saling terjalin satu sama lain seperti itu. Baiklah, resume artikel yang saya ambil itu dengan judul Pudarnya Pesona Bahasa Indonesia di Media Sosial, sebuah kajian sosiolinguistik pengguna bahasa Indonesia oleh Meilan Arsanti dan Leli Nisvinsetiana. Pada bagian pendahuluan itu langsung masuk, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai pemersatu bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya sama seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa di pendahuluan ini dimasukkan juga Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar, bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional, seperti itu. Selanjutnya langsung masuk pembahasan. Di pembahasan ini ada bahasa formal. Nah, dalam bermedia sosial banyak juga yang menggunakan bahasa formal, seperti para penjabat, rektor, dosen, guru, praktisi pendidikan, peneliti, atau pegawai instansi. Walaupun sepenuhnya menggunakan bahasa formal, tetapi kosakata yang digunakan baku atau tidak menggunakan bahasa internet, seperti menggunakan bahasa di Facebook. Selanjutnya itu ada bahasa informal. Nah, oleh karena konteks media sosial adalah tidak formal, maka masyarakat menggunakan bahasa yang informal. Selanjutnya itu ada bahasa daerah. Bahasa daerah ini seperti bahasa Betawi ya. Kalau bahasa ayah itu babe atau bokap. Nah, itu maksudnya itu ayah. Kata gue atau gua itu juga sering digunakan oleh orang Betawi. Selanjutnya bahasa asing. Nah, bahasa asing ini yang pastinya bahasa Inggris kalau di Indonesia. Karena kita di sekolah menggunakan bahasa Inggris, tentu di era modernisasi seperti saat ini, bahasa Inggris menjadi bahasa yang banyak dipelajari masyarakat Indonesia. Lambat laut kosakata masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Inggris tersebut. Contohnya, oh my god, artinya ya Tuhan, sebagai bentuk perasaan terkejut atau terpukau dengan sesuatu yang terjadi di depan mata kita. Nah, selanjutnya itu ada gaya pengucapan onomatope atau gaya tiruan bahasa. Nah, ini biasanya media sosial nih, di WA. Misalnya tertawa, biasanya kan kalau tertawa hahaha gitu aja. Nah, sekarang ini bisa berubah jadi sik sik sik, jadi SIXI sik sik sik, atau WK seperti itu. Selanjutnya itu ada tanda baca.
tidak hanya dalam jenis tulisan formal atau ilmiah, dalam media sosial pun tanda baca itu sering digunakan, seperti tanda seru banyak atau tanda tanya yang banyak sekali. Selanjutnya itu ada huruf kapital. Nah, tidak hanya tanda baca, huruf kapital sering digunakan warganet. Misalnya kata stop, no, yes, oke, rip, btw, php, dan lain-lain. Tanda hashtag, nah ini sering sekali nih di Instagram. Hashtag penggemar cipung, hashtag cipung bla bla bla, hashtag cipung abubu, seperti itu. Selanjutnya itu ada singkatan. Misalnya yang menjadi YG. Faktor penyebabnya itu, penyebab menggunakan bahasa asing ini yang pertama itu pergaulan, faktor gengsi, karena gengsi menggunakan bahasa ibu ya, jadi menggunakan bahasa yang keren-keren biar terlihat keren, seperti itu. Selanjutnya itu faktor iklan, karena keseringan nonton iklan jadi terserap di ingatan kita. Selanjutnya itu sebaiknya kita itu mencintai bahasa Indonesia seutuhnya, kapanpun dan dimanapun. Sumpah ketiga, bunyi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dalam sumpah tersebut kita sudah tahu gitu bahwa bahasa Indonesia itu harus dicintai, dilestari, menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan. Nah, berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa era modernisasi seperti sekarang, perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Akibat menggunakan bahasa media sosial atau yang sering disebut bahasa internet atau prokem atau yang lebih dikenal bahasa alay. Nah, dampaknya ini sangat buruk sekali untuk eksistensi bahasa Indonesia yang semakin tergeser oleh bahasa asing seperti itu. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.